Mas Rosan, Pak Prabowo kan kemudian terkesan jengkel. Ini maaf ya, ini saya ya, pandangan saya, tapi mungkin salah dengan pertanyaan etika seperti itu. Karena Pak Prabowo pegang aja bahwa secara legal, hukum itu sah dan mengikat keputusan itu. Itulah yang menjadi pegangan. Soal etika ini, dan kemudian kita lihat ada bocoran video sekarang dipublikasikan di mana-mana tentang pernyataan Pak Prabowo di dalam internal kubu yang menyatakan apa itu etika-etika, ndasmu, kira-kira begitu. Jadi ini meyakinkan masyarakat bahwa etika nggak penting bagi Pak Prabowo. Komentar Anda? Oke, mungkin untuk hal itu saya menjawabnya, saya pisahin ada dua ya. Waktu yang pernyataan endasmu itu, endasmu etik, itu kan dalam rangka dikonsultasi internal di Gerindra, dan setelah itu ada konteksnya gitu ya kan. Pak Prabowo menyampaikan itu juga dengan, beliau ini orangnya jenaka gitu, jadi menyampaikan itu bukan dengan ini, tapi jenaka penyampaiannya. Nah, saya mengetahui waktu itu dipertanyakan oleh Mas Anies, kenapa Pak Prabowo tuh jawabnya agak sedikit berat gitu, tajam, karena beliau punya pengalaman pribadi dengan Mas Anies. Itu saya sangat mengetahui sekali, yang dimana beliau mendukung Mas Anies baik secara partai maupun secara pendanaan waktu beliau Mas Anies mau maju sebagai gubernur DKI. Dan kita ketahui pernyataan Mas Anies secara terbuka, termasuk di dalam interview di beberapa media lainnya, menyatakan bahwa selama Pak Prabowo ingin maju sebagai presiden, saya tidak pernah akan maju. Membicarakannya saja, saya tidak akan membicarakan hal itu. Ya, jadi itu kan pernyataan yang pegangan, ya kan? Kalau kita bicara etika, siapa yang tidak beretika? Jadi sangat dipahami sekali Pak Prabowo menjawab itu dengan sedikit tajam, karena itu yang dialami oleh beliau langsung. Jadi pertanyaan saya, siapa yang tidak beretika dengan pernyataan-pernyataan seperti itu? Mungkin itu jawaban saya.